Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Coba di zoom. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat sekalian, pada malam hari ini, di malam Rabu, kita akan kembali mengkaji kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada malam kedua dalam pekan ini kita bahas, kemarin itu menyesal karena sudah talak 3. Sekarang tugas kita untuk cari yang sekufu. Ketika ingin menikah, carilah yang sekufu. Ada beberapa hadis yang dibicarakan di sini, hadis 1004 sampai 1009. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekitar 6 hadis, namun kandungannya singkat-singkat dengan punya satu maksud juga dari pembahasan ini. Saya akan bacakan, namun nanti saya akan sebutkan juga ada kuis setelah pertemuan ke-20 ini. Kuisnya menarik sekali dan hadiahnya juga ya. Dan nanti akan saya sampaikan kuis, yaitu tentang review singkat atau catatan singkat dengan menyertakan hadis dan faedah-faedah hadis. Nantinya bisa dikirim ke email urmaiso@gmail.com. Nanti tunggu saya flyernya, dan hadiahnya menarik. Mudah-mudahan banyak yang ikut serta. Ya, meringkas dari video 1 sampai 20, karena sekarang kan sudah sampai pertemuan ke-20. Baik, saya lanjutkan dulu. Nanti pembahasan ini akan tentang kuis tadi akan saya sertakan di flyer tersendiri. Nanti tunggu saja infonya di media sosial. Baik, sekarang kita masuk bab yang baru dari kitab nikah ini. Imam Ibnu Hajar membawakan judul bab Al-Kafa'ah wal Khiyar, yaitu sekufu dan hak untuk memilih. Ya, kafa'ah wal khiyar. Kafa'ah atau sekufu itu secara bahasa artinya mumatsila al-musawah, yaitu maknanya itu semisal atau sama. Dalam bahasa Arab artinya an-nazir, al-mathil, al-musawi. Semua artinya itu sama. Ini sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu, ya berarti apa? Semisal, setara, selevel dengan Allah. Dan yang dimaksud kafa'ah fin nikah, sekufu dalam nikah di sini adalah ayakun ar-rajul musawiyan lil mar'ah wa nadhiraha, yaitu antara laki-laki dan perempuan itu hendaklah sama atau selevel. Dan di sini bisa jadi selevelnya ini atau kesamaannya ini dalam hal ad-din, agama, kata Syekh Abdullah Fauzan. Kedua, dilihat dari nasabnya, artinya kedudukan sosialnya atau keturunannya. Kemudian sama-sama merdeka, ya, sama-sama merdeka. Mungkin juga dari sisi ya pekerjaannya atau profilnya. Dan ada ulama-ulama fikih juga menetapkan hal yang lainnya.
Namun tentang standar sama ini bukan suatu yang disepakati dalam mazhab para ulama yang ada. Mereka katakan yang pokoknya wajib ada, sekufu yang wajib ada antara laki dan perempuan, ini tentu saja sekufu dalam hal agama. Yaitu tentu saja tetap mempertimbangkan agama. Nah, itu yang paling utama. Dan kalau memang dia menikahi yang beda keyakinan, kemudian ketika itu akhirnya masuk Islam, ya sudah, berarti jadinya sekufu. Dan biasanya kan laki-laki itu yang nanti diikuti oleh perempuan. Ya, laki-laki yang nanti diikuti oleh perempuan. Nah, sekarang kita lihat beberapa tinjauan atau pertimbangan sekufu dari hadis-hadis. Kalau yang kita lihat pertama ini tinjauannya secara nasab. Saya bacakan hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Arabu ba'duhum akfa'u ba'din wal mawali ba'duhum akfa'u ba'din illa ha'ikun aw hajjamun." Rawahul Hakimu wa fi isnadihi rawin lam yusamma wastankarahu Abu Hatim. Walau syahidun indal Bazzar an Mu'az ibni Jabalin bisanadin munqati. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangsa Arab itu sama derajatnya satu sama lain. Dan mawali di sini dimaksudkan orang yang merdeka. Dan yang dimaksudnya adalah bekas budak. Ini sama derajatnya satu sama lain, kecuali haikun aw hajjamun, tukang tenung dan tukang bekam. Tukang tenung dan tukang bekam. Nah, kita lihat dulu sebelum bahas hadis ini, tentu saja kita lihat derajat hadis. Di sini kata Imam Ibnu Hajar diriwayatkan oleh Al-Hakim, dalam sanadnya terdapat kelemahan karena ada seorang perawi yang tidak diketahui namanya. Dan hadis ini mungkar menurut Abu Hatim. Padahal dalam hadis ini sedang membicarakan sekufu dalam nasab. Coba lihat tadi disebut bangsa Arab itu sama derajatnya. Artinya orang Arab dengan orang Arab. Bekas budak dengan bekas budak gitu. Syekh Abdullah Fauzan katakan pendapat yang menyatakan sekufu dalam nasab ini pendapat jumhur. Pendapat kebanyakan ulama. Sebenarnya disebutkan oleh Al-Hafidz di sini. Namun hadisnya itu tidak sahih. Ini hadis yang batil, tidak ada asal usulnya. Dan kita tahu cerita Fatimah binti Qais itu menikah dengan Usama bin Zaid. Padahal Usama itu bekas budak. Fatimah tidak. Dan ada kasus-kasus yang lainnya seperti itu dalam hal sisi keturunan. Ini keturunan budak atau tidak, ini tidak dipandang. Jadi kesimpulannya sekufu dalam nasab, ya. Kalau menurut jumhur iya, tetapi dalam sisi hadisnya itu hadis yang lemah. Kemudian hadis yang lainnya lagi. Nah, ini yang tadi kita singgung dengan hadis Fatimah binti Qais.
Hadisnya di sini hadis 1006 dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, "Inkihi Usama, wahai Fatimah, nikahilah Usama." Menikahlah dengan Usama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fatimah binti Qais, dia adalah Fatimah binti Qais bin Khalid al-Qurashiyah al-Fahriyah radhiyallahu anha. Dia sahabat wanita dan juga punya riwayat. Dia termasuk orang-orang yang berhijrah juga di waktu-waktu awal. Di rumahnya, di rumah Fatimah binti Qais itu pernah berkumpul sahabat Ashabus Syura. Dia melakukan musyawarah ketika terbunuhnya Umar. Dan yang di sini kita bicarakan di sini Usama bin Zaid bin Haritha. Nah, itu menikahinya. Nah, di sini jadi dalil bahwa sekufu dilihat dari sisi garis keturunan tidak dianggap. Padahal tadi Fatimah binti Qais ini keturunan terhormat. Dia masih keturunan Quraisy. Ditawarkan dengan bekas budak. Karena Nabi SAW yang merintahkan kepada Fatimah binti Qais untuk menikah dengan Usama bin Zaid. Padahal tidak sekufu. Satu Quraisy, satu mawali bekas budak. Menunjukkan di sini sekufu tidak dianggap. Ya maaf, menunjukkan sekufu dalam hal keturunannya dia asalnya bekas budak ataukah tidak, ini tidak dianggap. Dan inilah yang lebih tepat dalam masalah ini. Artinya sekufu dalam nasab di sini tidak dianggap. Syekh Ibnu Utsaimin itu katakan itulah yang lebih tepat, dan beliau berdalil dengan firman Allah, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uba, dan kami jadikan kalian syu'uba, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, lita'arafu, supaya kalian itu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Bukan dilihat dari keturunan Quraisynya, bukan dilihat dari dia itu bekas budak ataukah tidak. Bukan. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Khabir, maha mengetahui lebih detail. Al-Hujurat ayat 13. Jadi dari sisi nasab, ini juga bukan jadi standar. Kemudian kita lihat lagi hadis berikutnya. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya bani bayadha ankihu aba Hindin wa ankihu ilaihi wa kana hajjaman." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Hai bani bayadha, nikahilah Abu Hind, kawinkanlah dengannya, dia adalah tukang bekam." Diriwayatkan hadis ini oleh Abu Dawud dan Al-Hakim dengan sanad yang jayyid, yang baik. Hadis ini jadi dalil tentang sekufu dalam hal keturunan, dalam hal mihnah, pekerjaan. Tapi di sini kesimpulannya tadi dari sisi keturunan, budak ataukah bukan, dari Quraisy ataukah bukan tidak dianggap.
Kalau di sini dari sisi pekerjaan juga ghairu mu'tabarah. Tidak dianggap dalam hal nikah. Karena di sini masih tukang bekam ini masih boleh menikah dengan yang lainnya. Seandainya jadi masalah karena pekerjaan jadi tukang bekam, dicari yang semisalnya, tentu tidak disarankan untuk menikah dengan dia. Jadi kesimpulannya pekerjaan juga tidak. Nah, ini saya baru simpulkan dari hadis-hadis ya. Belum, nanti saya kasih kesimpulan terakhir. Terus hadis yang berikutnya, sisa 2 hadis, yaitu dari hadis Aisyah. Ia berkata, "Khuyyirat Bariratu ala zawjiyya hina ataqat." Muttafaqun alaihi fi hadisin tawilin. Wa li Muslimin anna zawjaha kana 'abdan, wa fi riwayatin annaha kana hurran, wal awwalu athbatu. Wa Sa'id ibn Abbas indal Bukhari annahu kana 'abdan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Barirah, nah ini ada seorang namanya Barirah. Suaminya dulu namanya Mugis. Disuruh milih untuk melanjutkan kekeluargaan dengan suaminya. Artinya dia kan sudah bebas ini si Barirah. Dia mau lanjut nikahnya dengan Mugis ataukah tidak, ataukah dia memilih bebas. Karena sekarang strata sosialnya sudah beda. Mugis masih statusnya budak, Barirah sudah merdeka. Jadi disuruh pilih, Barirah pilih mau lanjut dengan suaminya ataukah pisah ketika dia sudah merdeka. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan dalam hadis yang panjang. Kemudian dalam riwayat Muslim dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya suaminya adalah seorang budak, yaitu suami Barirah. Menurut riwayat lain, suaminya itu orang merdeka. Namun yang pertama lebih kuat, yaitu suaminya itu budak. Dan juga disebutkan dari Ibnu Abbas dalam riwayat Al-Bukhari bahwa ia adalah seorang budak. Ya, dia itu adalah seorang budak. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini, kalau sudah bebas, tidak lagi jadi seorang budak, sedangkan punya suami yang dulu, dia boleh memilih mau melanjutkan dengan suaminya yang masih budak ataukah berpisah. Karena memang sudah berbeda di situ. Dan ini jadi dalil pendapat para ulama yang mengatakan status budak ini, status merdeka itu sekufu dengan yang merdeka. Kalau dengan budak maka dia tadi bisa punya hak untuk memilih. Namun para ulama katakan sekufu dalam hal merdeka tadi ini bukan syarat sahnya nikah. Boleh saja yang merdeka itu dengan yang masih budak boleh. Cuma mau lanjut ataukah tidak, mau bertahan terus ataukah tidak ketika salah satu sudah merdeka. Nah, ini yang para ulama katakan, nah itulah syaratnya. Nah, kesimpulannya tentang masalah sekufu itu bagaimana? Yang jelas begini. Ketika seseorang itu ingin menikah, saya selalu sarankan pokoknya cari yang sekufu. Biar tidak konflik. Bisa jadi dia konflik dengan pasangannya atau konflik dengan keluarga. Terutama mungkin orang tua tidak menyetujui dalam hal ini. Ya, tidak menyetujui dalam hal ini. Kalau dari sisi kondisi agama, ini iya ya, pakai standar itu. Bisa jadi juga dari sisi ini kuliah, ini dengan yang sekolah, begitu. Bisa jadi. Bisa jadi juga orang tua pandang dari sisi nasab keturunan.
Sebenarnya pembahasan tadi sekadar teori, namun dalam praktek kita praktekkan itu ternyata realita di masyarakat kita tetap memandang mesti sekufu. Tapi kalau kita memang tidak dapati seperti itu, ya tinggal masalah membangun komunikasi yang baik. Tadi ada yang tanya ke saya, Ustadz, saya ini kuliah, namun calon saya ini ikhwannya itu SMK. Saya lanjut atau tidak gitu. Saya selalu sarankan tetap coba pertimbangan orang tua dulu. Kemudian kalau mau lanjut, pernah kita bahas ya tentang masalah jodohku dulu itu, tentang masalah jodohku pilihan orang tua atau pilihanku. Apa alasan mau perjuangkan dia? Kalau memang dia pantas untuk diperjuangkan karena mungkin agamanya itu bagus, walaupun mungkin dari strata pendidikan ini berbeda. Ya sudah, perjuangkan itu. Tinggal lobby pada orang tua itu bagaimana. Namun kalau dia bukan orang yang pantas untuk diperjuangkan, orang tua juga sudah tidak setuju, maka tetap saran saya ikuti saran orang tua. Ridallahi fi ridal walidi. Wa sakhatallahi fi sakhatil walidi. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Murka Allah tergantung pada murka orang tua. Maka tolong jadikan pertimbangan seperti itu. Tetap dalam memilih jodoh, carilah yang sekufu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya dari Zoom silakan bertanya. Ada 2 dulu saya pilih. Baik Ustadz, belum ada yang raise hand, saya bacakan via chat Ustadz. Ya. Bismillah, mohon nasihatnya Ustadz bagi orang yang takut untuk menikah karena khawatir akan terjadi sesuatu setelah menikah yang disebabkan karena dosa-dosa. Terlebih merasa bahwa diri ini memiliki banyak kekurangan. Jazakumullah khair. Ya, kewajibannya tobat, perbaiki diri saat ini. Kekhawatiran ini ada karena yang banyak maksiat. Maka sebelum nikah dia perbaiki dulu amalannya, dosa-dosa ditinggalkan, dosa besar dijauhi, ya. Lakukan seperti itu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan hidayah. Baik, ada lagi lewat chat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, masa idah wanita dihitung sejak suami menceraikan istri atau sejak resmi bercerai dari pengadilan. Dan jika selama ini istri membantu suami berdagang, mengurus dagangannya, dalam artian ikut bekerja mencari nafkah, apakah istri berhak mendapatkan sebagian hartanya? Jika iya, tetapi suami tidak memberikannya, bagaimana hukumnya? Nah, tadi yang pertama, dari suami ucapkan. Talak itu berlaku dari suami ucapkan. Karena kalau menunggu keputusan pengadilan, bisa jadi malam ini talak, setahun depan baru keputusan itu keluar. Tetap jadi patokan itu dari ucapan suami. Ya, talak itu ya. Terus yang kedua tadi apa? Ringkas coba apa tadi? Dan jika selama ini istri membantu suami berdagang, mengurus dagangannya dalam artian ikut bekerja mencari nafkah, apakah istri berhak mendapatkan sebagian hartanya? Jika iya, tetapi suami tidak memberikannya, bagaimana hukumnya? Istri bantu ya. Ini masalah pembagian saya dengan suami ini, mau baginya bagaimana ya? Kalau cuma sekadar bantu ya sudah jadi milik bersama ketika itu. Walau masih belum jelas juga ini pertanyaan yang kedua itu. Jawaban saya seperti ini. Baik, chat lagi yang lainnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin Waalaikumsalam. bertanya. Jika masih ragu dengan kebiasaan akhlak ikhwan, bukan akhlak yang buruk, lebih kebiasaan yang kurang dari ana, misalnya dia nggak rutin berzikir pagi dan petang, rawatib belum jarang, sholat duha jarang, tapi secara lahir kita cocok, itu bagaimana ya Ustadz? Ketika ta'aruf katanya mau berusaha memperbaiki hal tersebut. Syukron, jazakumullah khair. Kalau selama itu bukan perkara wajib dia tinggalkan, dia tidak berdosa. Misalnya dia tidak baca rutin zikir pagi petang ya. Ya pelindung dirinya saja yang kurang ya. Ibnu Qayyim itu katakan kalau zikir pagi, zikir petang itu kan bagaikan benteng. Orang punya benteng ini dia sudah punya pelindung luar biasa gitu. Ya berarti kurangnya di sini. Ya tinggal yang perbaiki diri. Kalau mau sudah cocok, saran saya lanjut saja. Ya mumpung proses ini ada kecocokan gitu. Daripada yang lainnya nanti dipersulit lagi. Coba dulu sambil nanti si laki-laki memperbaiki diri. Wallahu a'lam. Baik, saya lanjut dulu ke
YouTube. Kalau ada lewat WA bisa forward ke saya. Baik, ada telepon masuk, silakan. Nah, saya jawab lewat YouTube dulu. Ya. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum. Angkat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Silahkan. Iya. Ya. Iya. Ya. Pertanyaannya, apakah anak harus ikhlas atau ridho dengan keputusan orang tua anak atau gimana ya Ustaz? Baiknya anak mengikuti perkataan orang tua atau tetap mempertahankan yang datang ini Ustaz? Sebentar. Jenengan punya anak buatan Bu? Enggak Ustaz, karena masih kuliah juga Ustaz, dan beliau juga masih kuliah. Enggak, ini sudah jenengan sudah nikah? Sudah, tapi sudah bercerai. Nah, terus tapi ketika nikah pertama belum punya keturunan. Iya, karena belum. Tapi si laki-laki punya gitu. Saran dari orang tua tadi apa? Kendala dari orang tua kenapa? Kendalanya orang tua keberatan karena Punya anak tadi ya. dia punya anak dua itu Ustaz. Ya itu kayaknya jadi pertimbangan penting itu. Karena masalahnya kompleks ini nanti. Walaupun istrinya sudah meninggal ya misalnya. Kalau memang patut diperjuangkan, ya istilah saya seperti ini, kalau ada kendala kayak gini, kalau patut diperjuangkan ya berarti tinggal lebih pada orang tua. Namun kalau tidak patut diperjuangkan, saran saya nurut dulu pada kata orang tua. Biar nggak terjadi konflik dengan orang tua sendiri. Iya. Jadi poin pentingnya itu alasan kenapa kamu mau lanjut sedangkan orang tua menentang. Nah itu. Kalau alasannya kuat, ya perjuangkan itu. Namun tetap lobby dengan cara yang baik. Namun kalau tidak, ya berarti ya undur diri, kemudian ikut saran orang tua dulu. Kan anak baru tahap tukaran juga Ustaz. Iya. Jadi ada baiknya kan anak sudah ngomong ke orang tua. Ada baiknya anak lanjut apa stop aja di gugatan tersebut Ustaz? Mungkin kalau tidak bisa, dia tidak ada istimewa apa-apa gitu ya. Istimewanya apa dari segi ilmu menurut anak bagus Ustaz. Ya sudah diperjuangkan kalau gitu. Dengan lobby ke orang tua itu Iya, lobby ke orang tuanya itu. sembari melobi apa anak tetap melanjutkan proses itu apa stop dulu Ustaz? Coba pertimbangkan ke orang tua dulu. Iya. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Suara penelpon nggak kedengaran tadi? Suara penelpon nggak masuk ya tadi? Iya. Sudah sekarang. Baik. Ustadz, apakah fisik, ganteng dan cantik dan status pendidikan, misal wanita S1 dan ikhwan polisi, apakah sekufu? Ya sekufu, dan penilaian ini ya tiap orang beda-beda ya. Coba cek dulu, ini suara masuk nggak telepon? Sudah. Baik. Assalamualaikum. Angkat. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan. Ya gimana? Coba aku ganggu. Halo, ya silakan. Ya, halo. Iya. Dengar kan? Ya, suara dia kecil ya. Ya, halo. Iya, silakan.
Ya, Ana pengen tanya Ustaz, minta pendapat dari Ustaz. Ana ini dikenalkan Ana itu ada kenalan akhwat dan Ana suruh Halo? melihatnya gitu. Ya, terus? Nah, yang pertama ini dia orang mampu gitu. Dia orang punya, orang tuanya orang mampu. To the point aja, nggak usah cerita terlalu panjang. Saya paham soal. Iya. To the point, Iya. kamu tanya apa, terus masalahnya apa. Wes, sudah cukup itu. Nggak usah cerita panjang Iya. lebar sana sini. Baik. Afwan. Iya, apakah saya boleh Ustaz? Maksudnya yang satu itu yang tidak mampu, pilihannya yang kedua itu orang yang mampu. Gimana itu menurut Ustaz? Pertimbangan dari orang tua saja dulu, itu paling penting. Pertimbangan dari orang tua saya. Kalau untuk saya pribadi sih lebih menyarankan sih keinginan anak itu akhwat yang tidak mampu Ustaz, karena biasanya orang yang tidak mampu itu lebih menurut gitu Ustaz. Gimana pendapat Ustaz? Iya, secara ini ya menurut, tapi orang tua bagaimana dulu? Orang tua sih pengennya ya satu baik akhlaknya gitu, yang nurut gitu. Ya. Ya, Namun tinggal lebih pada orang tua. Terus yang kedua ini Ustaz, boleh Ustaz? Iya. Yang kedua ini, apakah boleh saya itu dalam satu hari itu melihat 3 atau 2 akhwat gitu Ustaz? Kev, gimana? Iya, maksudnya proses nazarnya gitu dalam satu hari itu saat melihat 2 atau 3 akhwat gitu, boleh nggak? Luar biasa kamu ini. Boleh atau enggak Ustaz? Iya, kok bisa Dibolehkan atau- dua-dua. Kenapa ceritanya bisa dua kayak gitu? Kamu nih kayak Ya, dua-duanya sekaligus? Enggak Ustaz, satu aja belum. Iya, maksudnya gimana? Kok bisa dua sekaligus gitu loh? Hebat Iya, kamu ini. karena satu hari Ana liburnya cuma satu hari gitu. Jadi untuk kesibukan saya nggak bisa selain hari yang satu libur itu, satu hari itu. Jadi selain hari itu saya nggak bisa gitu Ustaz. Jadi bisanya cuma hari libur doang gitu kan. Saya menyempatkan untuk satu hari dan itu akhwatnya itu orang-orang dekat Ustaz. Enggak, ini berarti ta'aruf kamu itu dua sekaligus itu. Iya, maksudnya baru dikenalin gitu, suruh langsung melihat aja gitu, nanti apa tanya jawabnya lewat langsung saja lewat naturnya gitu. Jangan dulu kayak gitulah, kamu banyak-banyak nazar ya. Nggak boleh Ustaz. Satu aja gitu. Gini, kalau kamu posisinya perempuan dan sudah nazar itu posisi sudah yakin mau lanjut gitu loh. Jadi kalau kamu cuma lihat saja terus tidak ada tujuan apa-apa, kasihan si akhwat. Kamu sih enak-enak saja, matamu enak banget itu. Ya, berarti salah ya Ustaz ya. Kalau soalnya saya itu melihat dalam satu hari itu 2 atau 3 gitu. Ya, kamu mau serius dengan siapa dulu? Gini, Iya kan, dalam proses kayak begini ya, ini kita nggak pakai proses pacaran ya. Kamu itu pelajari dulu si akhwat ini yang kamu mau nazar itu siapa. Jangan cuma asal nazar. Nah, Ustaz. Nggak kayak gitu caranya itu, enak banget kamu. Nanti kamu bolak-balik nanti dapat, oh ini nanti tiap kamu hari libur misalnya Sabtu kamu ini terus nazar terus itu. Nanti saya nazar siapa lagi, weh enak banget ya. Buat pertimbangan nggak boleh Ustaz. Apa? Buat pertimbangan nggak boleh. Pertimbangan tuh nggak kayak gitu itu ajarannya siapa ya, nabi siapa ya kamu ini? Iya, makanya minta pendapatnya Ustaz, boleh atau enggak gitu. Saya baru tahu ada pendapat kayak begini ini. Dari siapa ini pendapat kayak begini nih? Mau nazar dulu, nazar lagi gitu. Ini pendapat siapa? Apa pendapat pribadi? Enggak sih Ustaz, ada maksudnya temen gitu. Teman Ya, itu nggak siapa apa-apa. itu? Gurunya siapa? Enggak, temen cuma menyalahin kalau laki-laki itu melihat Bilang dalam temannya satu aja hari. yang bener. Itu nggak ada kayak gitu aturan itu nazar lagi terus kayak gitu nggak ada. Nggak boleh Ustaz. Iyalah. Enak banget sih laki-laki itu. Untung di ente. Rugi di akhwat.
Coba sekarang kalau kamu sekarang nazar 2 kali nih, nazar nih, 2 ini coba. Iya. Terus satu tahu kalau kamu nazar ke perempuan lain, coba gimana perasaan si perempuan? Nggak tahu Ustaz kalau perasaan perempuan Itu saya nggak nggak tahu. punya feeling sih punya perasaan sih. Coba kamu tanya buat survei lah, ada nggak perempuannya seneng kayak gitu coba. Sekarang kamu Nggak nazar ada. di sini, terus sore kamu nazar di tempat lain lagi coba. Perempuan mana yang mau kayak begitu? Nggak ada yang mau kayaknya. Ustaz. Ya sudah. Kalau kamu nggak mau kayak gitu, atau gini saja lah, kamu punya adik perempuan ya, ini adik nazar, terus sorenya dia nazar tempat lain lagi. Kamu setuju nggak kalau adik perempuanmu digituin? Nggak. Ya sudah. Kenapa kamu perlakukan pada orang lain? Iya karena apa tadi teman ada yang ngomong. Iya, seperti itu. temanmu itu siapa? Dia kalau ulama mungkin saya tunduk pendapat saya ya. Kalau dia bukan ulama, saya masih bisa debat nih. Bukan Ustaz, bukan ulama. Ya sudah kalau begitu. Ya, jadi nggak boleh Ustaz, harus matangkan dulu gitu. Iya, saya kasih logika dengan punya adik kamu perempuan aja, kamu setuju nggak? Ternyata kamu nggak setuju. Kenapa perlakukan pada orang lain? Nah, Iya kan? Ini ikhwan mana kasih saran kayak begitu tuh? Ini aja serampangan itu. Nggak boleh. ya nggak boleh. Iya. Ya, jadi kamu urus satu dulu. Namun sebelum nazar, tolong korek datanya, cari datanya gitu. Baru kalau sudah matang nazar. Kenapa saya sarankan kayak gini? Biar tidak membuat kamu kecewa ketika nazar, nggak jadi. Karena data nggak lengkap. Akhirnya jadinya terus-terusan seperti itu. Kalau dari satu itu udah selesai, boleh kita cari lain gitu. Tunggu dulu, fikskan dulu dong. Jangan cari-cari dulu. Ini mau serius nikah apa enggak sih? Serius Ustaz. Iya serius. Tapi fikskan dulu satu. Nggak jadi baru gitu. Paham ya? Iya, saya satu lagi boleh Ustaz. Iya, terakhir. Iya, ini ada teman anak Ustaz. Dia itu dulunya udah hitbah ya, udah lamaran gitu. Cuman Siapa yang sudah lamaran? teman anak udah lamaran gitu, terus? udah hitbah. Ya, terus. Terus dia itu akhirnya dia itu punya penyakit, jadi si ahwatnya ini gak terima gitu. Akhirnya dibalikin lagi lamarannya, tunangannya gitu. Berarti Dan nggak dia itu jadi. Iya, dia itu nikah sama orang lain ahwatnya. Nah, teman anak ini yang ikhwan ini, dia itu kepikiran terus akhirnya dia Oh, sakit. gara-gara penyakit ini akhirnya akhwatnya nikah sama orang lain. Iya. Ya Dan Allah. sampai sekarang dia itu kayak istilahnya kata dokter sih, kamu ini penyakitnya psikis gitu, terkena psikis. Jadi serba ini negatif thinking terus, Ustaz. Itu gimana sarannya, Ustaz? Iya, itu agak sulit dia itu. Harus cari solusinya gimana, Iya, Ustaz? ditinggal kekasih gimana hatinya itu ya. Kamu dalam Iya, posisi kayak gitu juga pasti juga galau kamu itu. Iya, saya udah pernah, Ustaz. Iya. Sulit sekali ya. Kecuali dekati dia dekati dia dengan agama juga, harus pahami takdir. Oh, begitu. Iya, problemnya berat itu. Temanmu lagi susah, temani dia lah. Iya, katanya sih dia setiap dikasih solusi dia itu selalunya nggak bisa terus, Ustaz. Kita kasih solusi itu sampai dia sekarang itu nggak bekerja, nggak apa, Ustaz. Hanya nganggur terus di rumah. Kasihan sih saya juga. Iya, kamu temani dia lah. Nanti saya ikut-ikutan, Ustaz. Enggak ikut-ikutan, nolong teman. Kamu ikut-ikutan apa lagi? Ini tadi kan sudah diluruskan kamu itu. Gak usah ikut temanmu Iya. yang keliru tadi. Sekarang yang temanmu yang susah ini, temani Iya, dia, saya maksudnya support dia, ngajak dia bicara, ngajak dia diskusi, gitu. Dia kurang teman saja sebenarnya. Kalau saya carikan solusi semuanya, kenalkan sama akhwat gimana, Ustaz? Taruh. Masalahmu satu dulu kamu selesaikan dulu, kamu jangan ngurus orang lain dulu ya. Tapi masalah saya dulu, Ustaz. Iya, kamu punya masalah, kamu selesaikan masalah orang lain bisa apa? Belum, Ustaz. Iya sudah, kamu selesaikan masalahmu dulu.
Kalau iya baru sudah dapat, nah baru kamu bantu temanmu itu. Sekarang cuma dia butuh diskusi. Iya. Diskusi ya, terus ngajak dia ngaji. Kalau sekarang cuma bisa online, ya ngajak ngaji online gitu. Iya, karena dia itu mungkin itu sudah berobat ke sana kemari, tapi Iya, ya mudah-mudahan cepat sembuh nanti insyaallah. dia mohon doanya Ustaz ya. Iya, salam untuk dia ya. Apa, iya salam nanti. Apa boleh Ustaz ikut sama biro jodoh? Yang mana, siapa yang mau biro jodoh? Kamu apa dia? Dianya maksudnya. Terus kalau kamu sudah fix, sudah dapat jodoh? Belum. Belum juga. Sama aja kamu kayak pahlawan banget nolong orang lain, juga gak dapat kok. Iya, saya juga belum Ustaz. Ya sudah, daftar aja lah biro jodoh, yang Ikhwan masih butuh kok. Oh boleh Ustaz. Boleh, tapi kamu jangan borong 5 akhwat sekalian. Awas kalau kamu macam-macam di biro jodoh. Ya Ustaz. Iya. Tolong enggak. Cuman saya juga pengen ngikutin temen anak ini Ustaz. Iya, bisa nanti dia. Kalau Ikhwan masih dibutuhkan, kalau akhwat plus. Ustaz. Iya. Mudah-mudahan dimudahkan ya Allah, ibarik fiik. Amin insyaallah. Iya. Sehat Ustaz. Iya. Sama khair. Wa iyyakum. Allah ibarik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya balik ke Zoom dulu. Zoom ada yang resen nggak? Silakan Ibu Vira. Ada? Silakan Ibu Vira. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, silakan Mbak Vira. Kita beralih dulu ke Ibu Nurul. Silakan Ibu Nurul. Ibu Nurul, silakan buka mic-nya. Ustadz, saya bacakan chat dulu ya. Iya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum. Ustadz, saya mau bertanya, jika kita punya riwayat penyakit, apakah kita harus rincikan dengan jelas penyakit tersebut saat kita memberikan biodata? Apakah mesti dirincikan ketika kita beri biodata? Tergantung ya. Kalau penyakit yang rawan, intinya gini, anggapannya gini, kalau ini tidak diceritakan, calon akan kecewa gitu. Jadi kalau tahu ini terungkap, ya, dia mungkin mengundurkan diri. Maka aib ini tolong diberitahu. Namun kalau tidak ada pengaruh seperti itu, nah ini penyakit tidak mesti diberitahu. Jadi ibaratnya itu saya ibaratkan seperti barang. Barang itu kalau saya jual HP, terus saya tidak terangkan ini, harga nggak akan segitu. Ya, harga harus jatuh dari itu. Namun saya sembunyikan aib ini. Akhirnya ada orang beli, terus dia protes. Nah, katanya kamu kemarin ini kayak gini-gini, kok ternyata ada cacatnya, ada aibnya. Nah, ada aib seperti ini yang membuat nikah nanti berikutnya jadi cekcok gitu. Nah, ini yang mesti diterangkan. Ya, wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Ada Ustadz. Bismillah, izin bertanya Ustadz, orang tua menginginkan untuk menikah dengan yang masih kerabat, walau kerabat jauh, yang penting masih ada hubungan dengan calon istri nantinya. Apakah harus mengikuti permintaan keluarga tersebut Ustadz? Asalnya kayak gitu dulu ya, cari dari orang tua dulu. Namun kalau punya planning lain ya, beritahu pada orang tua. Intinya selalu saya katakan, kalau memang tidak sesuai kehendak orang tua, apa alasan kita perjuangkan? Kalau punya alasan, maka beritahu pada orang tua, ya, siapa tahu disetujui dan itu jadi jodohmu. Wallahu a'lam. Satu lagi dari Zoom. Silakan dari via chat Ibu Vira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Ustadz, apakah boleh Ustadz menghidupkan syair-syair Arab pada acara walimah Ustadz? Yang penting tidak ada alat musik.
Oh, yang penting tidak ada musik ya Ustaz? Iya, cuma syair saja. Melalui loudspeaker gitu Ustaz boleh ya Ustaz? Boleh, tapi tidak ada alat musik, tidak ada musiknya. Oh iya ya Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, saya beralih dulu ke WhatsApp. Ustadz, insya Allah anak akan berencana untuk nazar. Namun qadarullah saat ini saya sedang mengalami sakit dan belum sembuh. Saya menjadi ragu maju atau tidak. Apakah ini merupakan unsur setan? Maju, tetapi kalau memang ada uzur sampaikan gitu. Apalagi sekarang nazar bisa, walaupun tidak sempurna ya, bisa lewat video call, itu bisa. Ustadz, Anda mau bertanya bagaimana cara menyikapi keraguan untuk menikah, misalnya akhwat yang dari kecil hidup dengan kecukupan, lalu takut kehidupan setelah menikah tidak senikmat ketika masih lajang, atau takut ketika menikah mendapat pasangan yang kasar. Ya bisa saja seperti ini, ada kekhawatiran ya. Makanya itulah pentingnya sekufu. Ya, kalau memang ingin cari, ya cari yang selevel biar dia tidak terlalu banyak kecewa gitu. Misalnya dulu saat ini hidup berkecukupan gitu, mungkin dia cari yang selevel seperti itu ya, biar bisa menyesuaikan dengan dirinya. Mungkin ada yang levelnya terlalu jauh sehingga tidak bisa menyesuaikan gitu. Wallahu a'lam. Ada telepon? Angkat. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Fulana di Sumatera. Ya, silakan. Problem apa ini? Ya, Bismillah. Ada seorang laki-laki, beliau atasan saya Ustaz. Beliau juga belum menikah dan usianya lebih tua dari saya, yaitu 36 tahun dan saya 22 tahun. Ya. Beda berapa tahun? Minggu lalu beliau datang ke rumah saya dan berniat serius menjalin rumah tangga dengan saya. Beliau juga sudah diskusi dengan orang tua saya. Tapi saya belum menjawab atau menerimanya Ustadz. Dan rencananya insya Allah minggu depan beliau datang lagi. Kalau sepengetahuan saya ya Ustadz ya, beliau itu sholat 5 waktu di masjid terus insya Allah tepat waktu Ustadz. Dan saya dapat informasi dari rekan kerjanya yang kebetulan tinggal di depan rumahnya dan kemana-mana selalu bersama. Beliau itu sering sedekah ke fakir miskin gitu. Tapi orang-orang kantor juga nggak ada yang tahu. Wallahu a'lam ya Ustadz ya. Terus beliau itu juga mengutamakan orang tuanya, terutama ibunya. Apa kata ibunya dia nurut gitu. Sejujurnya saya juga suka sih Ustaz, tapi di sisi lain saya nggak suka karena dia itu tuh rokok Ustaz. Saya udah berdoa, udah minta petunjuk sama Allah, tapi saya kayak ngerasa nggak tenang gitu Ustaz, kayak ada was-was gitu. Apakah ini petunjuk kalau dia itu bukan jodoh kita Ustaz? Bisa jadi dengan alasan itu menolak. Gimana Ustaz? Bisa jadi dengan alasan itu menolak. Dengan alasan dia merokok saya bisa menolak gitu Ustaz ya? Iya. Tapi orang tua saya sudah gitu, terlanjur suka. Orang tua saya menyerahkan supaya atas rasa saya gitu katanya. Nah kalau tapi terserah kamu, terus orang tua gimana? Pas saya jelaskan kalau saya nggak suka dia itu perokok gitu, Ustaz, kan kata orang tua saya, ya udah coba pikir-pikir lagi yang lain kan, kalau merokok itu kan bisa apa pelan-pelan gitu Ustaz menghilangkannya gitu, pikir-pikirlah lagi katanya. Gitu Ustaz. Agak berat itu rokok. Gimana Ustaz? Agak berat, sulit berubah nanti dia itu. Iya Ustaz, itulah tuh Ustaz. Sekarang jadi rasanya tuh nggak tenang gitu Ustaz, kayak saya mau menolaknya cuman orang tua maunya saya sama dia gitu loh Ustaz. Lagi pula rencananya minggu ini orang tua dia tuh mau ketemu saya, mau ngeliat saya Ustaz, karena dia tuh udah cerita semuanya tentang saya ke orang tuanya gitu Ustaz. Jadi orang tuanya pengen ngeliat saya gitu Ustaz, pengen tahu mana sih orangnya gitu loh, pengen kenalan gitu Ustaz. Ini agak berat itu ya. Orang tuamu sudah ini, terus orang tuanya juga dia sudah ini. Dia juga gimana ya, kalau umurnya juga jauh banget sama saya Ustaz. Nah, gimana sih dia? Mungkin itu alasan paling penting itu. Umur sama rokok gitu Ustaz ya. Kalau rokok agak berat ya, tapi kalau umur iya. Umurnya jauh gitu bisa jadi pertimbangan saya menolak dia gitu Ustaz ya. Iya. Karena udah 36 tahun Ustaz. Iya, itu aja alasannya dengan umur saja daripada dengan rokok. Karena kalau rokok orang tuamu nggak setuju, tapi kalau dengan umur bilang aja saya
mau cari yang ini Bu terlalu jauh, nanti penyesuaiannya sulit. Kalau saya dapat yang tidak terlalu jauh kan saya masih bisa menyesuaikan gitu, bisa sekufu, enak ngobrolnya gitu. Iya. Orang tua saya juga bilang Ustadz ini, kan biasanya kalau yang udah yang umurnya lebih jauh tuh biasanya lebih dewasa gitu, jadi nanti bisa ngarahin kamu gitu katanya. Bingung juga saya Ustadz. Ya gitu saran saya nggak ada saran lain lagi nih. Mudah-mudahan dapat solusi nanti ya. Umur ya Ustadz ya. Yang lain Ustadz nggak ada Ustadz selain umur. Ya, cari jeleknya di mana lagi lah biar untuk nolak lah. Kalau bisa cari saya. Terus baiknya saya ketemu orang tuanya dulu atau saya batalkan karena orang tuanya kan udah jauh-jauh dari Bandung mau ke Riau Ustadz, mau ketemu Bisa saya gitu loh. batalin aja daripada orang tuanya datang nanti malah jadi kamu nanti menyesal lagi. Gimana Ustadz? Batalin saja daripada lanjut nanti orang tuanya ke tempatmu malah jadi nikah lagi. Sulit untuk menolak. Iya. Gitu, bisa ketemu orang tuanya dulu Ustadz. Iya. Bilangnya gimana Ustadz ya kata-katanya? Ya ini tugas kamu atur kata-kata tadi, ini nggak bisa saya nggak tahu, ini masalah teknis ya, teknis nggak bisa tanyakan ke saya. Saya cuma saran saja. Iya, gitu ya cukup ya. Iya Ustadz. Baik, Allah barik fiik. Waalaikumsalam. Baik, saya baca dulu lewat YouTube sebentar ya, baru saya beralih ke Zoom sebentar. Nah, afwan Ustaz, apabila adat yang terlalu memberatkan pernikahan dari YouTube ya, harusnya saya bagaimana Ustaz, mengikhlaskan atau memang ia bukan jodoh saya Ustaz? Adat yang terlalu memberatkan pernikahan. Coba timang-timang dulu ya, adat nggak selamanya ini ya, apa yang dimaksud di sini? Kalau memang ada yang keliru ya bisa di lobby ya, masih bisa ya. Wallahu a'lam. Ustaz, Ana punya teman sudah menikah dan dia menunda untuk hamil. Apakah diperbolehkan Ustaz dan apakah hukumnya? Alasan menundanya itu apa dulu? Kalau tidak jelas nanti bisa dianggap ya menolak rezeki, kemudian menolak takdir dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jadi belum tentu kita bisa putuskan juga ya, tergantung alasan dia. Ustadz, bagaimana bila ikhwan yang mendekat itu setelah khitbah tidak pernah berusaha mencari tahu mengenai calonnya? Apa sebaiknya yang dilakukan dengan proses selanjutnya? Iya, makanya saya selalu tekankan proses ta'aruf itu harus banyak kenal gitu. Ya, karena ini kan misalnya ini orang Bandung, ini orang Jogja. Kan nggak pernah ketemu. Gimana mau nyambung nantinya gitu loh. Cuma sekadar tahu info saja. Oh, ini dia backgroundnya gimana, ini backgroundnya gimana, ini belajar agamanya bagaimana. Ini kualitas ilmunya seperti apa, kan jadi tenang kalau ketika ingin lanjut gitu. Itu saja masalahnya. Wallahu a'lam. Ada telepon, silakan. Gimana ini belajar agama? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Arya di Pontianak. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, saya mau menanya Ya, silakan. Tentang orang kemarin saya ada menanyakan mahar. Iya. Dan orang itu agak tinggi ngasih maharnya, jadi dipertimbangkan. Semua yang di sini yaitu walinya bapaknya maharnya terlalu tinggi dan keluarganya tapi masih bisa kasih rendah dari maharnya, cuma bapaknya tetap maharnya mau segini. Dan setelah saya pulang dari rumahnya lalu dicek, katanya tidak usah dipikirkan dulu perkataan orang tua, yaitu walinya, itu bapaknya. Nanti ada dibantu dari belakangnya, yaitu neneknya. Apakah masih bisa dilanjut Ustaz kalau bapaknya belum ridho soal mahar? Nah, ini tinggal di lobby terus nih, masih bisa lanjut itu. Masih bisa Ustaz. Masih bisa. Kalau masalah orang tuanya bapaknya masih belum suka sama saya gitu. Itu tinggal kamu PDKT saja itu. Bawa sesuatu ketika ke sana gitu. Cuma masalah kemarin tuh agak emosi kan. Soalnya bapaknya bilang gini, saya tidak menerima menikah dengan ibadah, tapi saya menggunakan tradisi di situ. Saya berkata di situ mau komunikasi lagi itu agak sulit gitu. Ya, nggak usah dengar perkataan dia, lanjut aja. Lanjut aja ya Ustaz. Iya. Ya, Ustaz.
Syukuran jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Fiik. Ustaz mau tanya, kalau mau menikah tapi belum ada calonnya, itu baiknya gimana ya? Ya carilah. Baik, dari Zoom silakan terakhir, sesi terakhir. Silakan Ukhti Winda. Ukhti Winda silakan. Iya. Bismillah Ustaz. Apa mau nanya? Iya. Apakah kalau sepupu itu berarti juga harus kayak satu suku gitu nggak? Bisa Karena kalau misalkan bisa jadi sih satu suku karena permintaan orang tua. Tadi makanya saya singgung kalau sekufu itu pokoknya latar belakang sosial, pandangan masyarakat, bisa pandangan orang tua gitu. Oke, gini Ustaz. Gimana kalau misalkan ada salah satu orang tua yang memberikan wasiat sebelum meninggal untuk tidak menikah dengan suku tertentu. Nah, ini kebetulan lagi menjalankan proses ta'aruf gitu kan. Dan ketika kita ridho dengan agama dan akhlaknya satu manhaj dan yang lainnya, tapi terngiang yang tentang wasiat itu baiknya gimana Ustaz mohon nasihatnya? Wasiatnya tadi suruh cari yang sesuku gitu. Jangan menikah dengan suku tertentu gitu. Misalnya gitu. Itu tidak mesti dipenuhi. Wasiat kan tidak sepenuhnya dijalankan gitu. Ada wasiat dijalankan, ada yang tidak gitu. Oke, berarti masih bisa buat ikhtiar yang lebih lanjut mungkin ya? Bisa. Selama ini tidak ada pertentangan dari keluarga ya. Selama tidak ada pertentangan dari keluarga. Iya, sebetulnya yang agak mengganjal itu sekitar yang lainnya insya Allah mendukung. Iya, coba dan pintar lobby lah ya. Ya, terima kasih Ustaz. Iya. Baik, satu lagi dari Zoom silakan. Silakan Ukti Etika Purnamasari. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustaz, saya kan usianya sudah 33 tahun. Iya. Kemudian baru belajar mahat salaf itu sekitar 1 tahunan. Iya. Nah, yang dikatakan sekufu untuk saya itu apakah ikhwan yang juga baru belajar mahat salaf atau bisa memilih ikhwan yang sudah mahat salaf? Ya Ustaz. Apa bedanya itu? Mungkin kalau yang baru belajar kan baru setahun gitu, atau mungkin sebelum 2 tahunan seperti itu, belum mengenal lebih jauh seperti itu. Kalau yang sudah mahasiswa kan mungkin sudah ilmunya sudah lebih baik lagi daripada saya, mungkin sudah lebih dari 1 tahun belajarnya seperti itu. Saya standar bukan, kalau saya pakai standar itu bukan itu ya. Saya standar tuh kualitasnya, bukan lama dia belajar. Ada yang lama belajar 10 tahun dia belajar namun cuma ikut tabligh akbar saja. Mana kualitas dia? Saya bukan pakai standar lama. Kalau pakai standar pakai kualitas gitu. Kualitasnya apa? Ini kalau pakai standar lama, ada yang bertahun-tahun 10 tahun nggak pernah ilmunya berkembang, cuma tabligh akbar terus, cuma ikut kajian-kajian umum terus, nggak pernah ada kajian sistematik. Mana berubah dia dibandingkan dengan ada yang ngaji 1 tahun tetapi dia lebih fokus belajar, dia kuasai bahasa Arab, terus dia kaji kitab-kitab ulama, kan lebih berkualitas dia. Ini dulu saya kritisi, apa standarnya gitu loh. Abu Hurairah itu jangka waktu dia belajar itu singkat, tapi dia lebih punya hadis lebih banyak karena memang waktunya berkualitas. Gitu. Saran saya bukan pakai standar itu, namun lihat tingkah lakunya, akhlaknya, praktek dari ilmunya gitu. Bukan lihat dari lama. Lama bukan jaminan ya. Lama bukan jaminan. Lama tidak jaminan gitu. Tidak jaminan. Siapa bilang kalau harus lama gitu? Abu Hurairah waktu singkat belajar dengan Nabi SAW. Namun ya hadisnya banyak. Paham ya? Ya, jadi harus dilihat lagi dari
meskipun baru mengenalnya baru, tapi kalau Kalau akhirnya bagus, dia semangat belajar, dia mau perbaiki diri, dia lebih serius, bisa. Ya. Gitu ya? Oke. Ya, baik. Baik, satu lagi terakhir di Zoom. Ya, satu lagi terakhir di Zoom. Nah, Ustaz, silakan Ummu Abdurrahman. Nah, Bismillah Ustadz, izin bertanya. Mohon nasihatnya untuk orang yang terkena gangguan mental, misalnya depresi Ustadz. Gejalanya Ustadz, gejalanya berharap segera dimotivasi dan cita-cita, dan akhirnya mencari apresiasi dan pujian orang lain untuk tetap bisa belajar dan mengerjakan tugas. Gimana? Halo? Putus, cut. Kayaknya nggak lanjut, coba baca chat aja dulu, Bu. Nah, Ustaz. Iya. Bismillah. Ustaz, saya mau bertanya. Dulu waktu saya menikah, wali saya adalah orang tua saya, tetapi saksi dari pihak saya itu om saya yang beragama Nasrani. Itu bagaimana Ustaz? Apakah sah? Coba dicek dulu itu pencatatannya lewat KUA atau tidak. Kalau pencatatannya dan KUA, saya yakin 100% KUA sudah seleksi masalah itu, nggak main-main. Kalau KUA catat ya, dicek lagi. Biasanya sudah ada aturan resmi di situ, nggak main-main kalau KUA catat tadi ya. Wallahu a'lam. Satu lagi. Bismillah, semoga Allah menjaga antum Ustaz. Benarkah menikah dengan pezina adalah haram? Lalu bagaimana pernikahan antara wanita pezina yang insya Allah sudah bertobat dengan lelaki baik bukan pezina? Mohon penjelasannya Ustaz. Kemarin sudah kita bahas. Coba nanti renungkan saya surat An-Nur ayat kedua ya. Saya sudah punya bahasan juga di rumaiso.com itu. An-Nur ayat 2. Ya. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Syahsadi bilang gini, inilah ayat yang menunjukkan jeleknya zina. Zina itu menjatuhkan kehormatan dan seterusnya. Terus ini adalah dalil tegas mengenai keharuman nikah seorang pezina sampai ia bertobat. Jadi syaratnya bertobat. Kalau tidak bertobat tidak sah di situ. Ya. Maka ditimbang-timbang lagi. Wallahu a'lam. Baik, saya lanjut ke YouTube dulu terakhir. Afwan Ustadz, kalau pertanyaan saya ini kebalikannya Ustadz. Kalau dari calon saya ketika saya tanya mau mahar apa, beliau bilang mahar apa saja yang tidak memberatkan. Mohon sarannya Ustadz. Berarti bebas ya, seperti itu silakan. Ustadz, saya tidak ingin pacaran, tapi saya juga belum ada greget untuk ta'aruf, padahal usia saya sudah 27 tahun. Ini kalau perempuan sudah usia rawan ini ya. Apalagi mau mendekati 30 nih. Saran saya segera mikir untuk menikah, matangkan diri, persiapkan mental ya, dan belajar untuk jadi lebih baik ya untuk persiapan nikah nantinya. Wallahu a'lam. Terus terakhir, jika wanita ingin menikah, apakah biaya dari orang tua karena masih tanggung jawab mereka, apa dari wanitanya? Dari orang tua, karena masih tanggung jawab dari orang tua. Apa hukumnya mempelai pria diwakilkan saat akad nikah karena berhalangan hadir ketika akad nikah berlangsung, dan apa saja syarat untuk orang yang mewakilinya? Kalau ini lewat kantor urusan agama, nanti ada aturan resmi dari kantor urusan agama untuk itu, bisa diwakilkan. Wallahu a'lam. Besok kita ketemu lagi, pembahasan kita untuk besok malam Kamis itu menarik nih. Besok itu tentang malam Kamis ya, punya istri lebih dari 4. Ini kejadian di masa jahiliyah. Ada yang punya istri itu lebih dari 4. Terus Nabi SAW suruh pisahkan yang lain, ya ceraikan yang lain, tinggal sisa 4 saja. Nah itu yang dibahas di hadis 1010 sampai 1011.
11. Insyaallah kita kaji besok. Dan pada malam Jumat nih temanya menarik nih. Suami istri beda agama. Juga malam Sabtu aib ditemukan setelah menikah. Nah, kami umumkan sekali lagi, nanti tunggu saya di medsos ya. Makanya bisa follow Instagram kami pribadi @abdulwasikal, atau ini yang belum subscribe channel Rumeso TV ini segera subscribe. Itu kalau sudah subscribe nanti akan tahu ada kuis. Ya, ada kuis di situ, nanti bisa tahu, bisa diikuti. Atau di Facebook kami juga, termasuk juga Facebook semua yang ada kaitannya dengan Rumeso. Medsos yang ada kaitannya dengan Rumeso. Nanti tunggu kuisnya. Kuisnya adalah membuat review dengan menuliskan hadis dan faedahnya yang paling lengkap. Nanti kirimkan dalam bentuk ketikan. Nanti akan dimuat tulisan ini di website remajaislam.com setelah saya koreksi. Nah, kemudian nantikan hadiah. Kalau ini cuma satu orang saja yang berhak dapat hadiah karena yang paling bagus, berarti dia dapat 2 juta rupiah. Kalau ada beberapa orang berarti nanti membagi dengan hadiah total 2 juta rupiah ini. Yang diringkas adalah dari video 1 sampai video 20. Kan waktu saya memberikan materi kan cuma singkat. Berarti memang cuma dalam versi singkat pun itu bisa dibuat. Saya yakin kalau simak dari video 1 sampai video 20 pasti bisa membuat ini. Apalagi sudah punya catatan untuk itu, tinggal ketikkan saja dan nanti tinggal kirim ke email yang nanti akan kami sebutkan berikutnya. Emailnya sebenarnya nanti bisa kirim ke rumaiso@gmail.com. Info selengkapnya nanti tunggu saja formatnya seperti apa yang nanti akan disusun. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.